Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurpia Cahya Ramadhani dengan NIM 2411105029 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Wireshark dan Network Miner. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi Wireshark dan hasil eksplorasi yang telah saya analisis. Itu yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, apa itu Wireshark? Jadi Wireshark itu adalah aplikasi network analyzer untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Nah, dengan alat ini kita dapat melihat detail setiap paket yang dikirim atau diterima oleh perangkat. Nah, kemudian kegunaan Wireshark apa? Kegunaan Wireshark itu melihat dan menganalisis paket jaringan secara real time atau melalui file PCAP. Terus mengetahui alur komunikasi antar perangkat, mendeteksi masalah jaringan dan aktivitas mencurigakan, serta dapat mempelajari cara kerja protokol jaringan. Nah, protokol yang ada di Wireshark itu banyak banget. Tapi di sini saya cuma menyebutkan yang umum saja seperti Ethernet, IP address versi 4, versi 6, UDP, DNS, HTTP, HTTPS. Nah, protokol yang akan tampil itu tergantung isi dari PCAP-nya. Kemudian di sini saya telah membuka membuka filenya. Saya akan melihat dulu semua IP address-nya dengan cara static kemudian memilih IP address versi 4, kemudian all address, lalu hasilnya seperti ini. Nah, dapat dilihat hasil analisis IP address versi 4 statik terlihat bahwa total terdapat 21014 paket yang terekam dalam jaringan. Trafik ini berasal dari banyak alamat IP, baik IP privat maupun IP publik seperti 111 dan 8888. Nah, setiap IP memiliki jumlah paket yang hampir sama, sehingga menunjukkan bahwa trafik yang terjadi bersifat seimbang dan terdistribusi. Kemungkinan hasil dari simulasi atau testing jaringan di mana setiap host menampilkan trafik dengan intensitas mirip. Nah, dalam IP address versi 4 ini tuh ada IP 198.51.110 yang menjadi top talker dengan presentase terbesar 70%. Namun tidak jauh berbeda dari IP lain, burst rate seluruh IP berada di kisaran 34-36, menunjukkan pola komunikasi yang stabil dan tidak ada lonjakan grafik signifikan. Nah, secara keseluruhan jaringan berada dalam kondisi normal tanpa anomali, dan data menunjukkan pola komunikasi yang konsisten antar host dalam skenario percobaan ini. Nah, kemudian saya ingin mencoba menganalisis protokol dengan filter, yaitu saya ingin
mencari IP sumber dulu seperti yang saya tunjukkan di sini. IPsRC itu untuk menampilkan paket yang dikirim oleh IP tersebut. Kemudian IP, kemudian filter selanjutnya itu IP ADDR, yaitu untuk mencari alamat tertentu. Kemudian kita juga dapat menggabungkan dua filter dengan cara ada pembatas di tengahnya seperti yang saya tunjukkan dalam video ini. Agar semua paket yang melibatkan IP tersebut baik keluar maupun masuk dapat terlihat, dengan begitu aktivitas IP bisa dianalisis secara menyeluruh. Nah, kemudian kita masuk pada aplikasi selanjutnya, yaitu Network Miner. Nah, Network Miner ini adalah aplikasi network forensis yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan baik secara live capture maupun file pickup. Nah, fungsinya mengidentifikasi host dan hubungan antar IP, melihat port terbuka, paket keluar masuk, dan jenis traffic, mengekstrak file, gambar, pesan, kredensial dari jaringan, melakukan analisis sesi TCP atau UDP, DNS hingga anomali jaringan. Nah, Network Miner juga ini menyajikan informasi infrastruktur jaringan tanpa merusak data. Nah, dapat dilihat ada beberapa menu. Yang pertama saya akan menjelaskan host. Jadi host itu menampilkan daftar semua IP yang terdeteksi berisi IP, MAC, OS, hostname, port terbuka, paket masuk, keluar, dan sesi komunikasi. Nah, di sini tuh ada beberapa IP. Untuk itu saya akan menganalisis salah satunya saja. Nah, di situ IP-nya 10.0.0.2 yaitu IP privat, MAC-nya unknown, hostname-nya unknown, OS-nya unknown, TTL-nya 64, port terbuka dengan TCP 6119. Host ini memberikan banyak identitas tetapi aktif dalam jaringan. Nah, dapat dilihat juga traffic hostnya. Paket terkirim itu 3547 atau paketnya itu sekitar 5,45 MB. Artinya data yang terekam hanya lalu lintas keluar, bukan masuk. Kemudian tujuan trafiknya yaitu atau outgoingnya yaitu host ini mengirim trafik ke beberapa IP seperti 1.1.1.1, 8.8.8.8 dan seterusnya yang ada di dalam video ini. Kemudian ini menunjukkan host melakukan banyak request HTTP seperti browsing, update, atau koneksi server tertentu. Nah, ada incoming session, itu dapat dilihat hanya satu sesi yang masuk dari 1.1.1.1.1 ke host ini melalui TCP. Nah, ini menunjukkan port 6119 digunakan oleh host sebagai server. Kemudian melihat outgoing sessionnya. Outgoing sessionnya ini
terdapat 3544 sesi. Host ini sangat aktif melakukan banyak koneksi internet dan jaringan lokal. Nah, kemudian di menu selanjutnya itu terdapat frame, yaitu daftar paket individual mirip dengan Wireshark, aplikasi Wireshark. Kemudian dapat dilihat ya, Ethernet, Destination MAC, Source, tergantung framenya. Nah, kemudian ada file untuk menampilkan file yang diekstrak dari trafik jaringan seperti PDF, zip, X, dan lainnya. Kemudian ada image untuk menampilkan gambar yang ditangkap dari jaringan. Kemudian ada message menampilkan teks komunikasi. Ada kredensial, jika ada username atau password yang tidak terenkripsi akan muncul di sini. Kemudian ada session, itu menampilkan seluruh sesi TCP atau DP, waktu mulai, akhir, ukuran data, klien dan server. Kemudian ada DNS itu menampilkan query DNS yang dilakukan host seperti domain yang diakses. Kemudian ada parameter HTTP post, ini menampilkan login from input user search. Terus ada keyboard ini menampilkan kata tertentu yang muncul seperti login, password, Gmail. Nah, selanjutnya ada clear text, data yang dikirim tanpa enkripsi bisa dibaca langsung. Nah, yang terakhir itu ada anomalis, menampilkan hal yang tidak wajar, port aneh, paket rusak, trafik yang mencurigakan, seperti namanya anomali. Nah, kemudian karena di file yang ini tidak memiliki pesan, jadi saya membuka file lain untuk mengambil contoh. Kita dapat melihat sebentar. Kita dapat melihat pesan pertama, yaitu berbahasa Inggris, yang kesimpulannya itu dapat dilihat bahwa ada potensi kebocoran data. Terus seseorang itu mengambil file dari file server, mengirimkannya lewat jaringan dan meminta penerima untuk menyimpan ke USB. Ada pelanggaran kebijakan keamanan di sini. Terus ini message itu juga tuh sebagai bukti
bukti komunikasi mencurigakan. Ini sangat penting dalam forensik. Pesan seperti ini sangat penting untuk bukti hukum. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.